Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 11. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Sahabat Alkitab, konsistensi dalam segala hal seringkali menjadi pembeda dalam keberhasilan hidup seseorang, termasuk dalam hal komitmen untuk meladani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dalam hal ini kita sadar betul bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Berulang kali kita jatuh dalam dosa. Inilah yang Paulus maksudkan bahwa pada mulanya manusia hidup dalam kedagingan. Kesadaran bahwa kita telah menerima anugerah-Nya menjadi sesuatu yang penting agar hidup senantiasa berdasarkan anugerah serta tuntunan-Nya. Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan Allah melalui anaknya Yesus Kristus sebagai pengganti kita. Hukum Taurat meskipun baik memiliki kelemahan karena manusia lemah oleh dosa. Hukum Taurat hanya mampu mendeteksi dosa, tetapi tidak dapat mengatasinya. Dosa hanya dapat dikalahkan melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kayu salib, Ia menggantikan posisi kita, manusia yang berdosa. Padahal Yesus tidak berdosa, tetapi Ia diperlakukan sebagai orang berdosa agar kita dibenarkan. Inilah kasih karunia Allah. Melalui penebusan yang dilakukan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup dalam hukuman dosa, melainkan menerima pembebasan oleh Roh Kudus. Melalui penebusan tersebut, manusia dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru, lepas dari segala dosa. Dahulu manusia hidup berdasarkan kedagingannya. Jalan hidup tersebut menuntun kepada kebinasaan. Keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah dan menjalani kehidupan yang tidak berkenan kepadanya.
ketika manusia telah dibebaskan oleh Kristus, kehidupan yang lama ditinggalkan dan diganti dengan hidup yang berkenan kepadanya. Itulah maksud dari perkataan Paulus mengenai hidup menurut Roh. Pengendalian diri atas segala kedagingan kita menjadi penanda yang penting dari cara hidup tersebut. Setiap orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menjalani kehidupan sesuai kebenaran. Hati dan pikirannya terarah kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita sadari adalah hidup di dalam Roh tidaklah mudah. Terkadang ada orang-orang yang tidak menyadari ketika sedang mengikuti keinginan daging. Mereka merasa tindakan yang dilakukan sudah cukup baik atau tidak merugikan orang lain. Sebenarnya, perasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembenaran yang kita lakukan atas dosa. Maka perlu hikmat dan ketertundukan pada tuntunan Rohnya untuk menghadapi kecenderungan kita yang rentan terhadap penggodaan. Libatkanlah Tuhan dalam perjuangan kita untuk lepas dari kedagingan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pembebasan yang Engkau berikan melalui Roh Kudus kepada kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar selalu hidup menurut Roh, mengendalikan diri dari kedagingan, dan menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.